Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, kembali lagi bersama Maryama Sirah Channel. Pada video kali ini kita akan belajar dari seorang sahabat yang mulia dan agung. Meskipun sahabat tersebut tidak memiliki rupa yang menawan, akan tetapi ia memiliki akhlak yang indah, sebuah keadaan yang tak memandang rupa, akan tetapi kejernihan hati yang mampu menancapkan keimanan dalam hati dengan sangat kuat dan kokoh, melebihi kekokohan gunung di atas permukaan bumi. Dialah sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansor, yang telah Allah jadikan cinta kepada mereka sebagai bukti akan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tolak ukur manusia yang terbatas sangat berbeda dengan tolak ukur Allah Azza wa Jalla. Terkadang manusia yang hina dalam pandangan manusia, ternyata dia merupakan orang yang paling mulia di hadapan Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan hal ini dalam sabdanya, "Berapa banyak orang yang pakaiannya kusut dan berdebu yang sudah usang, doanya tidak ditolak, dan seandainya dia bersumpah kepada Allah, dia menerima sumpahnya." Dan inilah kesaksian Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Ia adalah seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari Anas radhiyallahu anhu ia mengisahkan, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Dia adalah seseorang yang berwajah buruk. Lalu Rasulullah SAW menawarkannya untuk menikah. Dia berkata, "Bagaimana mungkin? Apakah karena engkau melihatku tidak laku?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sedangkan engkau di pandangan Allah mulia dan bukan orang yang tidak laku." Itulah tolak ukur agama yang bisa menggugurkan tolak ukur manusia. Sebagai pemilik akal dan pembawaan yang terbatas, ketika Julaibib masuk Islam dan keimanan telah merasuk ke dalam hatinya, dia merasakan nikmat yang begitu besarnya, di mana nikmat ini memberikannya kedamaian dalam sholat, puasa, tilawah Al-Quran, zikir, dan dalam kebaikannya kepada orang lain, bahkan dalam semua urusan. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla, meskipun ia bukanlah seseorang yang berharta dan berparas baik, akan tetapi ia memiliki hati yang mencintai Rabb-Nya. Terkadang kita sering mendapati orang-orang yang berharta dan berparas baik, bahkan mempunyai jabatan yang tinggi, hingga mereka dielu-elukan oleh manusia. Akan tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang yang paling hina di hadapan Allah, karena mereka tidak merasakan nikmat Islam dan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, serta tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Julaibib masuk Islam, dia selalu menemani Rasulullah SAW dalam mengambil ilmu, petunjuk dan akhlaknya sebagai bekal hidupnya di dunia dan di akhirat. Hatinya telah dipenuhi kecintaan Rasulullah SAW, sehingga dia tidak ingin terlambat sedikit pun dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya. Dan inilah Julaibib yang ingin menikahi perempuan dunia, akan tetapi Allah tidak menghendakinya, karena dia akan menikahkannya dengan bidadari surga. Dari Abu Barzah al-Islami ia menuturkan, Julaibib adalah sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor, dan merupakan kebiasaan dahulu apabila salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang memiliki janda yang belum dinikahkan, maka mereka akan mencari tahu apakah Nabi SAW
menghendaki janda itu atau tidak. Kemudian pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang lelaki Ansor, nikahkanlah aku dengan putrimu. Lelaki Ansor itu menjawab, baiklah, dengan senang hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebenarnya bukan aku yang akan menikahinya. Lelaki Ansor itu menjawab, lantas siapa? Beliau menjawab, Julaibib yang akan menikahinya. Lelaki itu berkata lagi, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk bermusyawarah dengan ibunya terlebih dahulu. Kemudian lelaki Ansor itu menemui istrinya dan berkata, Rasulullah akan meminang putrimu. Istrinya menjawab, bagus sekali, dengan senang hati. Lelaki Ansor itu berkata lagi, tetapi bukan Rasulullah yang ingin menikahinya. Istrinya bertanya, lantas siapa? Julaibib, jawab lelaki Ansor itu. Istrinya berkata, nasib buruklah atas Julaibib, sekali-kali tidak demi Allah, aku tidak akan menikahkan putriku dengan Julaibib. Ketika lelaki Ansor itu bangkit untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba putrinya berkata kepadanya dari dalam kamarnya, siapa yang telah meminangku kepada kalian berdua? Kedua orang tuanya menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya berkata lagi, apakah kalian mau menolak perintah Rasulullah? Bawalah aku kepada beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyia-nyiakanku. Ayahnya kemudian pergi menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, itu terserah padamu wahai Rasulullah. Maka beliau pun menikahkannya dengan Julaibib. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah berkata kepada Thabit, tahukah engkau apa yang telah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk putri lelaki Ansor itu? Hammad berkata, apa yang telah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepadanya dan janganlah engkau jadikan hidupnya dalam kesusahan. Thabit menuturkan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri lelaki Ansor itu dengan Julaibib. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di medan perang, beliau bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan si fulan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, tidak. Beliau berkata lagi, tetapi aku kehilangan Julaibib. Cobalah kalian cari di antara orang-orang yang terbunuh. Kemudian mereka menemukannya tergeletak di antara 7 mayat yang telah dibunuhnya dan kemudian mereka membunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Apakah ia telah membunuh 7 orang kemudian mereka membunuhnya? Dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Julaibib di atas kedua lengannya. Ia tidak punya tempat tidur sebagai tempat berbaringnya kecuali kedua lengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau meletakkannya di dalam kuburnya. Thabit berkata, tidak ada janda dari kalangan Ansar yang lebih berharta selain dia. Dalam satu riwayat Al-Bazar, seolah-olah istri Julaibib itu melepaskan tali kekang dari kedua orang tuanya. Dan ini semua adalah buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun Julaibib, maka Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepadanya mati syahid di jalannya sebagai jembatan untuk menikahkannya dengan bidadari surga. Ya, surga adalah tempat kembalinya, karena ketika dia mendengar seruan untuk berjihad, wahai kuda Allah, bangkit dan bergeraklah ke medan perang. Sedang pada saat itu
dia baru memasuki singgasana pernikahannya yang indah. Akan tetapi dia langsung memenuhi panggilan jihad di jalan Allah dan meninggalkan istrinya sebelum menggaulinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkannya syahid di jalannya dan menikahkannya dengan bidadari surga. Di dalam surga yang kenikmatannya belum pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, dan terbesit di dalam hati atau dihayalkan oleh pikiran. Semoga Allah meridhoi Julaibib dan seluruh sahabat Rasulullah SAW. Demikianlah Julaibib, walaupun beliau memiliki kekurangan berupa paras yang tidak baik atau paras yang buruk, tetapi beliau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari seorang Julaibib, yang mana kita tidak memandang seseorang dari wajahnya, dari rupanya, akan tetapi dari kebaikan agamanya dan hatinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.